Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bukti audit dan kertas kerja audit. Kita mulai dengan pengertian bukti audit. Bukti audit adalah bukti yang dikumpulkan dan diuji oleh auditor untuk menentukan apakah proses bisnis organisasi atau laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar atau kriteria yang berlaku. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa di akhir masa audit, seorang internal audit harus menyimpulkan, menampilkan hasil analisanya, apakah proses bisnis organisasi yang diauditnya itu telah sesuai dengan kriteria atau standar yang berlaku. Dan apabila tidak sesuai, maka harus mengeluarkan saran-saran perbaikan apa untuk memperbaiki ketidaksesuaian tersebut. Nah, penarikan kesimpulan dan pemberian saran-saran tersebut itu harus didasarkan dari bukti audit yang memadai. Bukti audit sendiri ada dua macam. Yang pertama adalah bukti pembukuan atau accounting record seperti jurnal, buku pembantu, buku besar, dan catatan-catatan akuntansi yang lain. Yang berikutnya adalah bukti pendukung atau corroborating information seperti misalnya kontrak-kontrak perjanjian kerjasama, kemudian hasil-hasil wawancara auditor terhadap auditi, hasil dari catatan-catatan wawancara dengan pihak eksternal, dan lain sebagainya. Bukti audit merupakan bagian yang sangat penting dalam proses audit. Mengapa bukti audit penting? Karena untuk menjamin pencapaian tujuan audit yang efektif, yaitu memberikan opini auditor dengan tepat dan memberikan saran-saran yang tepat pula, seorang auditor internal itu diwajibkan mengumpulkan bukti-bukti audit yang kompeten atau yang tepat dan dengan jumlah yang cukup sebagai dasar untuk seorang auditor internal itu mengambil kesimpulan dan memberikan saran kepada manajemen. Bukti audit yang kompeten dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, relevansi bukti, yang kedua, sumber bukti, yang ketiga, kemutahiran bukti, yang keempat, objektivitas bukti, dan yang kelima, sirkulasi bukti. Mari kita bahas satu persatu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi bukti audit. Kondisi seperti apa yang menyebabkan faktor tersebut menjadi bukti yang lebih kompeten, atau kondisi seperti apa yang menyebabkan bukti audit tersebut menjadi kurang kompeten. Yang pertama adalah faktor dari relevansi bukti. Bukti yang relevan adalah bukti yang memiliki keterkaitan atau hubungan dengan tujuan audit, atau dengan kata lain buktinya sesuai dengan tujuan audit. Misalnya, tujuan auditnya adalah untuk membuktikan angka persediaan yang tertera di laporan keuangan. Bukti yang dikumpulkan oleh auditor internal bisa saja berupa kartu stok. Tapi, apakah kartu stok itu kompeten atau tidak, tergantung dengan apakah bukti auditnya didapatkan secara langsung atau tidak. Kartu stok memang relevan, namun kartu stok itu didapatkan oleh auditor internal dari auditi. Karena yang membuat catatan kartu stok tersebut kan adalah auditi. Artinya dia relevan namun tak langsung. Bukti seperti ini menjadi kurang kompeten. Bagaimana caranya agar buktinya lebih kompeten? Buktinya ditambahkan langsung dengan bukti yang relevan dan didapatkan langsung oleh auditor atau relevan langsung. Seperti apa? Seperti misalnya setelah auditor memeriksa kartu stok, auditor datangi gudangnya. Cek secara fisik apakah memang betul jumlah persediaan yang ada tersedia di gudang itu sesuai dengan catatan yang tertera di kartu stok dan di laporan keuangan. Bukti tersebut menjadi bukti yang relevan dan kompeten. Yang berikutnya adalah sumber bukti.
Bukti yang kompeten apabila bukti audit tersebut diperoleh dari pihak luar yang independen. Akan menjadi kurang kompeten apabila bukti tersebut diperoleh dari dalam perusahaan. Mengapa? Karena apabila bukti didapat dari pihak luar yang independen, tentunya pihak luar tersebut tidak memiliki kepentingan untuk merekayasa bukti, sehingga buktinya semakin valid. Namun, apabila didapat dari dalam perusahaan, ada kemungkinan atau bisa saja terjadi karena perusahaan ingin mendapatkan hasil audit yang baik, maka perusahaan tersebut merekayasa bukti, sehingga sumber bukti yang lebih kompeten apabila didapat dari pihak luar yang independen. Yang berikutnya, sumber bukti yang lebih kompeten apabila bukti tersebut diperoleh dari auditi atau perusahaan yang memiliki sistem pengendalian internal yang kuat. Akan menjadi kurang kompeten apabila sumber bukti tersebut diperoleh dari perusahaan atau auditi yang memiliki sistem pengendalian internal yang lemah. Mengapa? Karena auditi atau perusahaan yang memiliki sistem pengendalian internal yang kuat, otomatis proses bisnisnya telah berjalan dengan baik pula. Karena sejak awal hingga proses pengendalian internalnya telah bagus. Dan pengendalian internal yang bagus akan memperkecil resiko terjadinya kecurangan, error, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, sumber bukti yang lebih kompeten apabila seorang auditor internal memperoleh bukti audit tersebut dengan cara memahami secara langsung. Menjadi kurang kompeten apabila bukti audit diperoleh oleh seorang auditor internal dengan cara tidak memahaminya secara langsung. Maksudnya apa? Contohnya begini. Apabila tujuan auditnya adalah untuk menilai efektivitas siklus penjualan. Bukti audit yang mungkin diperoleh oleh seorang auditor internal bisa saja adalah SOP dalam siklus penjualan. Namun, SOP tersebut belum menjadi bukti yang kompeten. Mengapa? Karena auditor internalnya belum memahami secara langsung. Akan menjadi bukti yang kompeten apabila auditor internalnya terjun langsung, melihat langsung proses dari siklus penjualan tersebut. Auditor internal datangi bagian penjualan, kemudian lihat bagaimana prosesnya, apakah sudah sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan atau tidak. Kemudian dinilai apakah SOP atau yang ketentuan yang telah ditetapkan tersebut sudah cukup efektif atau tidak. Yang berikutnya, bukti yang kompeten apabila bukti tersebut mutakhir. Mutakhir maksudnya apa? Mutakhir adalah bukti yang diperoleh memang dekat dengan tanggal laporan keuangan. Akan menjadi kurang kompeten apabila bukti yang didapatkan merupakan bukti yang jauh dari tanggal laporan keuangan. Kemudian yang berikutnya, apabila dilihat dari objektivitas, bukti yang kompeten adalah bukti yang objektif. Yang kurang kompeten tentu saja bukti yang subjektif. Yang berikutnya adalah kompetensi bukti audit dilihat dari sirkulasi bukti. Bukti yang paling kompeten adalah bukti yang diperoleh oleh internal audit dari pihak eksternal atau dari pihak di luar auditi yang dikirimkan langsung ke auditor.
Kemudian kompetensinya akan berkurang apabila bukti tersebut diperoleh dari luar yang diarsipkan oleh klien atau oleh auditi. Akan semakin berkurang kembali kompetensinya apabila bukti tersebut merupakan bukti intern yang dikirimkan ke pihak luar atau turnaround document. Dan paling tidak kompeten apabila bukti tersebut merupakan bukti intern yang tidak beredar di luar perusahaan. Saya akan berikan contoh ya agar lebih paham. Misalnya, tujuan auditnya untuk membuktikan nilai pembelian persediaan barang dagangan. Bukti apa yang paling kompeten? Bukti yang paling kompeten tadi yang pertama adalah bukti dari luar yang dikirim langsung ke auditor. Maka, bukti yang paling kompeten adalah seorang auditor internal meminta bukti pesanan atau bukti pembelian auditi atau klien ke pihak vendor atau pihak penyedia. Dan vendor tersebut diminta untuk mengirimkan daftar pembelian atau pesanan langsung ke auditor. Itu menjadi bukti yang paling kompeten. Kemudian yang berikutnya, bukti dari luar yang diarsipkan oleh klien, contohnya adalah apabila dihubungkan tadi dari pembuktian jumlah pembelian barang dagangan, misalnya adalah bukti pengiriman barang dari vendor atau dari penyedia ke klien atau ke auditi yang diarsipkan oleh auditi. Bukti pengiriman barang kan dari luar ya, dari vendor, namun diarsipkan oleh klien. Oke, bukti ini menjadi kurang kompeten apabila dibandingkan dengan yang tadi, bukti yang diminta langsung oleh auditor ke klien. Ke vendor. Oke ya. Kemudian, contoh untuk bukti intern yang dikirimkan ke pihak luar atau turnaround documents, misalnya kalau yang berhubungan dengan pembelian persediaan barang dagangan, yaitu bukti berupa surat pesanan pembelian barang dagangan dari auditi ke vendor. Itu kan bukti internal yang dikirimkan ke luar. Ini menjadi kurang kompeten apabila dibandingkan dengan yang poin nomor 2 dan poin nomor 1. Mengapa? Tentunya karena ini bisa direkayasa ya oleh auditi atau oleh klien. Yang terakhir, bukti yang paling tidak kompeten adalah bukti intern yang tidak beredar di luar perusahaan. Contohnya apa? Misalnya contohnya adalah hanya sekedar catatan atas pesanan atau pembelian barang dagangan ke pihak vendor atau pihak eksternal. Itu bukti yang paling tidak kompeten. Kenapa? Karena paling mudah direkayasa. Ya. Bukti audit yang baik selain harus kompeten juga harus cukup. Kecukupan jumlah bukti yang harus dikumpulkan oleh internal audit dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor potensi salah saji. Salah saji ini dipengaruhi oleh resiko ya, resikonya baik resiko bawaan, resiko pengendalian maupun materialitas salah saji. Semakin besar potensi salah saji, maka internal auditor harus semakin banyak mengumpulkan bukti. Yang berikutnya adalah pertimbangan ekonomis. Semakin banyak jumlah bukti yang dikumpulkan, maka akan semakin besar pula biaya yang dikeluarkan dalam proses audit. Sebetulnya, seorang auditor boleh saja mengurangi jumlah bukti audit, namun dengan catatan apabila
Penambahan sampel atau penambahan bukti itu dipandang tidak akan mempengaruhi kesimpulan auditor. Ya, yang terakhir adalah variabilitas atau heterogenitas populasi bukti. Apabila populasi buktinya semakin bervariabel, semakin heterogen, atau bermacam-macam, maka tentunya bukti yang dikumpulkan oleh internal audit pun harus semakin banyak. Sebelumnya kita sudah membahas yang mempengaruhi faktor kecukupan bukti adalah potensi salah saji. Potensi salah saji itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai macam resiko. Yang pertama adalah resiko bawaan. Resiko bawaan adalah resiko salah saji yang disebabkan oleh karakteristik objek audit, bukan karena kelemahan sistem pengendalian. Contohnya apa sih resiko bawaan? Contohnya misalnya faktor kerumitan standar akuntansi atau faktor volume transaksi. Biasanya semakin besar volume transaksi, maka resiko terjadinya error, kesalahan, atau kecurangan itu semakin besar. Gitu ya. Maka apabila resiko bawaannya tinggi, bukti yang harus dikumpulkan oleh auditor internal pun harus semakin banyak. Kemudian yang berikutnya adalah resiko pengendalian. Resiko pengendalian adalah resiko salah saji yang disebabkan oleh kegagalan sistem pengendalian dalam mencegah atau mendeteksi salah saji dengan segera. Ya. Apabila sistem pengendalian internal auditi lemah, tentunya resiko terjadi kecurangan atau error itu pasti semakin besar. Nah, apabila kondisi ini ditemukan oleh internal audit, maka internal audit harus mengumpulkan bukti yang lebih banyak. Faktor terakhir yang mempengaruhi kecukupan bukti adalah materialitas salah saji. Materialitas adalah ukuran tingkat kesalahan yang mempengaruhi kesimpulan tentang kewajaran saldo akun. Semakin kecil nilai materialitas, maka harus semakin banyak bukti audit yang dikumpulkan. Mengapa demikian? Saya akan berikan contoh. Misal, internal auditor ingin menguji kewajaran saldo akun persediaan. Saldo akun persediaannya adalah 10 juta. Kemungkinan yang pertama, auditor menentukan bahwa materialitas kesalahan atau kesalahan yang dianggap sudah penting dan harus diteliti lebih lanjut itu nilainya 1 juta. Jadi ketika ada kesalahan 1 juta, maka itu sudah material kesalahannya. Bandingkan dengan apabila seorang auditor tersebut menentukan nilai materialitas kesalahan adalah sebesar 100.000. Berarti dengan kesalahan 100.000 saja itu sudah dianggap penting atau dianggap material oleh si internal audit. Berarti semakin kecil kesalahannya ya, angka kesalahannya berarti semakin kecil. Maka yang harus lebih banyak bukti yang dikumpulkan adalah ketika si auditor menentukan kesalahannya, tingkat kesalahan yang dianggap penting yang 100.000. Bagaimana caranya internal auditor dapat memperoleh bukti audit yang kompeten dan cukup? Untuk mendapatkan hal tersebut, maka internal auditor harus menyusun prosedur audit. Prosedur audit adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang auditor untuk mengumpulkan dan menguji bukti audit. Prosedur audit sendiri terdiri dari 3 kategori. Yang pertama, prosedur pemahaman SPI atau sistem pengendalian internal si organisasi, kemudian prosedur untuk pengujian SPI, dan prosedur pengujian substantif. Kita bahas satu persatu ya. Untuk dua hal yang pertama dulu, yaitu prosedur pemahaman SPI dan prosedur pengujian SPI. Ini tujuannya apa? Tujuan kedua prosedur ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi SPI pada organisasi. Untuk menjawab apakah SPI-nya cukup baik atau kurang baik.
apakah SPI-nya itu efektif atau tidak, bagaimana dampaknya terhadap resiko auditnya. Nah, apabila resikonya buruk, maka auditnya harus seperti apa, pada bagian apa yang lemah atau yang buruk. Sehingga auditor nantinya ketika sudah paham bagaimana efektivitas si SPI ini, dia bisa menentukan di bagian apa yang harus dilakukan audit yang lebih mendalam, yang harus lebih diperhatikan, dan bagaimana bukti audit yang harus dikumpulkan. Ya, melalui pemahaman SPI ini, auditor pun dapat menentukan sifat audit atau kedalaman audit. Kedalaman audit itu maksudnya sedetail apa pemeriksaan yang harus dilakukan. Apakah cukup desk evaluation saja? Desk evaluation adalah hanya pemeriksa dokumen-dokumen seperti misalnya buku meriksa bukti transaksi gitu ya. Jadi yang diperiksa itu hanya dokumennya saja, atau harus sampai ke site visit atau datang langsung ke auditinya gitu, datang langsung ke kalau misalnya nih mau periksa persediaan barang, datang langsung ke gudang, periksa tuh, cek fisik persediaan barangnya betul ada atau tidak, jumlahnya sesuai atau tidak. Itu yang dimaksud dengan kedalaman audit ya. Apakah cukup hanya memeriksa dokumen atau harus sampai ke periksa fisik gitu. Kemudian dengan auditor memahami SPI, bagaimana kondisi SPI-nya, auditor juga bisa menentukan saat atau waktu yang tepat untuk melakukan audit. Misalnya, apakah auditnya perlu dilakukan lebih awal atau cukup di akhir tahun buku. Karena biasanya pada umumnya audit itu dilakukan pada akhir ya kalau untuk laporan keuangan gitu. Tapi ketika misalnya ditemukan bahwa SPI-nya lemah, maka tentunya auditnya harus dilakukan lebih awal. Kenapa? Karena ketika SPI-nya lemah, kemungkinan akan banyak terjadi fraud atau error begitu. Maka kan otomatis pengujiannya harus lebih dalam, bukti auditnya harus diperoleh lebih banyak, dan tentunya pasti akan memerlukan waktu yang lebih lama gitu ya. Itu jadi fungsi kedua kenapa kita harus memahami kondisi SPI seperti apa. Kemudian kenapa kita harus memahami bagaimana kondisi SPI-nya, yaitu juga untuk membantu auditor menentukan luas pengujian substantif, misalnya menentukan sebanyak apa sampel yang diperlukan. SPI yang kurang baik tentunya memerlukan pemeriksaan yang lebih luas. Ya kan? Karena kenapa lebih luas? Karena SPI yang kurang baik tentunya resiko terjadi kesalahan atau kecurangan juga semakin besar. Maka kita harus hati-hati, kita harus memeriksa lebih banyak, maka sampelnya pun harus lebih banyak. Ya. Yang berikutnya adalah pengujian substantif. Pengujian substantif adalah pengujian kewajaran saldo akun atau asersi manajemen. Ya, pengujian substantif itu berarti adalah prosedur-prosedur audit yang didesain untuk menguji kesalahan dalam nilai rupiah yang mempengaruhi langsung kebenaran dari saldo-saldo dalam laporan keuangan. Prosedur pengujian substantif itu bisa diklasifikasikan menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah prosedur awal, pengujian analitis, pengujian detail transaksi, pengujian saldo akun, kemudian pengujian estimasi akuntansi, dan pengujian penyajian dan pengungkapan. Prosedur audit dapat diklasifikasikan secara detail juga menjadi beberapa prosedur. Yang pertama adalah prosedur analitis. Prosedur analitis adalah prosedur pengujian yang dilakukan dengan cara membandingkan angka objek audit dengan angka pembanding, seperti angka periode sebelumnya, angka anggaran, dan angka rata-rata industri. Misalnya, kita mau menguji kewajaran angka penjualan. Auditor internal dapat membandingkan data penjualan tahun berjalan dengan tahun yang lalu. Biasanya, apabila terjadi lonjakan kenaikan ataupun penurunan yang signifikan,
Internal auditor itu harus berhati-hati karena ada kemungkinan fraud atau error. Walaupun tidak selalu ya, tapi ketika sesuatu itu sangat drastis, tentunya kita harus bertanya, kenapa begitu drastis? Gitu ya. Maka lakukanlah pengujian atau pemeriksaan yang lebih mendalam. Gitu. Atau bisa juga kita bandingkan dengan rata-rata industri yang sama ya, dengan industri yang sama gitu. Misal pada tahun ini industri yang sama hanya memperoleh pendapatan 1M atau penjualan 1M, tapi perusahaan yang kita audit itu memperoleh 1 triliun. Itu kan drastis sekali. Padahal misalnya kondisi ekonomi secara global sedang tidak baik. Gitu. Itu kita harus bertanya, kenapa bisa seperti itu? Apakah wajar nilai yang ditampilkan oleh manajemen? Maka lakukanlah pengujian yang lebih mendalam. Yang berikutnya adalah prosedur tracing. Prosedur tracing adalah prosedur pengujian dengan cara menelusur dari bukti transaksi ke bukti pembukuan. Berarti menguji dari bukti-bukti transaksi kan bisa nota, faktur, gitu ya. Jadi kita cek dulu nota dan fakturnya, baru kemudian kita runut ke catatannya. Apakah sudah dicatat sesuai atau tidak? Itu namanya prosedur tracing. Kemudian yang berikutnya adalah prosedur vouching. Prosedur vouching adalah prosedur pengujian dengan cara menelusur dari bukti pembukuan ke bukti transaksi. Jadi kebalikannya dari prosedur tracing ya. Sehingga kalau prosedur vouching itu mengujinya atau memeriksanya mulai dari jurnal, laporan keuangan atau buku besar. Jadi kita lihat dulu bagaimana pencatatannya, baru kita periksa ke ke bukti transaksi. Baru kita periksa ke notanya, ke fakturnya, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah prosedur inspeksi. Prosedur inspeksi adalah prosedur pengujian atau pemeriksaan langsung terhadap bukti audit. Misalnya pemeriksaan fisik aset dan pemeriksaan fisik dokumen. Oke. Yang berikutnya adalah prosedur matematis. Prosedur matematis adalah prosedur pengujian kebenaran perhitungan matematis seperti penjumlahan, perkalian, pembagian, gitu ya. Jadi diuji kembali, dihitung kembali oleh si auditor. Hitungan-hitungan yang disajikan oleh manajemen itu diuji kembali oleh auditor. Yang berikutnya adalah prosedur penghitungan. Prosedur penghitungan ada prosedur pengujian dengan cara melakukan perhitungan ulang objek fisik, seperti perhitungan fisik aset tetap dan perhitungan fisik persediaan. Ini beda dengan matematis ya. Kalau matematis kan menguji prosedur kebenaran perhitungannya kan. Perkaliannya benar nggak, penjumlahannya benar nggak, gitu ya. Misalnya dia mau menguji jumlah kas. Jumlah kasnya itu dia lihat dari misalnya buku besar. Dicek tuh buku besarnya. Penjumlahannya benar tidak, pengurangannya benar atau tidak, gitu ya. Nah, kalau prosedur perhitungan, dia menghitung ulang objek auditnya. Kalau dia sedang audit jumlah persediaan barang, maka dia datang ke gudang, hitung tuh jumlah persediaan barang yang di gudang itu fisiknya betul atau tidak, sesuai atau tidak dengan yang tercatat dalam laporan. Ya, yang berikutnya adalah prosedur konfirmasi. Prosedur konfirmasi adalah prosedur pengujian dengan cara mempertanyakan secara tertulis kepada pihak ketiga tentang kebenaran objek audit, misalnya konfirmasi piutang dan konfirmasi persediaan yang disimpan di gudang umum. Jadi nanyanya itu ke pihak ketiga ya, kita melakukan konfirmasi ke pihak ketiga, apakah betul asersi atau pernyataan manajemen yang tercatat dalam laporan misalnya. Ya. Nah, dalam prosedur konfirmasi, internal audit itu harus mencatat si hasil konfirmasinya dalam berita acara. Itu yang nanti dijadikan bukti audit. Yang berikutnya adalah prosedur observasi. Prosedur observasi adalah prosedur pengujian dengan cara menyaksikan suatu proses pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan
menghasilkan bukti audit tertentu, misalnya proses perhitungan fisik ketersediaan. Gitu. Nah, dalam prosedur konfirmasi pun, auditor harus mencatat apa yang diamatinya dalam berita acara. Kemudian disertai juga dengan bukti foto. Jadi harus dilengkapi ya dengan bukti-bukti foto. Kemudian yang berikutnya adalah prosedur pengerjaan ulang. Prosedur pengerjaan ulang adalah prosedur pengujian dengan cara mengerjakan suatu proses yang biasa dilakukan untuk menghasilkan bukti audit tertentu. Jadi semacam rekonstruksi ya. Misalnya dia mau menguji efektivitas proses pengiriman barang gitu. Jadi mintalah si auditinya untuk merekonstruksi itu emang bagaimana sih proses pengiriman barang gitu. Nah, dari situ auditor bisa menilai ini kira-kira ada celah untuk fraud atau tidak, ada celah untuk error atau tidak, apakah proses pengiriman barangnya sudah efektif atau tidak gitu ya. Itu namanya prosedur pengerjaan ulang. Prosedur audit yang berikutnya adalah prosedur wawancara. Prosedur wawancara yaitu prosedur pengujian bukti audit yang dilakukan dengan melalui proses wawancara dengan petugas atau pejabat yang terkait. Nah, untuk bisa menjadi bukti, maka wawancaranya harus dilakukan secara tertulis ya. Jadi harus ada tertuang dalam berita acara. Yang terakhir, prosedur audit adalah prosedur audit berbantuan komputer. Prosedur ini adalah prosedur pengujian yang dilakukan dengan bantuan komputer terhadap bukti audit yang diproses dengan menggunakan komputer. Ya, jadi pada prosedur ini auditor menguji data dengan menggunakan bantuan program komputer, misalnya Excel atau software auditing yang lain sebagainya. Karena banyak ya, software audit itu banyak, misalnya ada Audit 100, Audit Tape, kemudian ada ACL, mungkin kalian pernah mendengar ACL, Strata, Pan Audit, Friend Software, banyak dan banyak kali yang lainnya. Nah, yang bisa dilakukan oleh software-software ini apa sih? Yang pertama, software ini biasanya bisa melakukan audit sampling, gitu ya. Jadi si software ini berperan untuk menghitung parameter sampel, kalian memilih sampel, menilai hasil sampel dan lain sebagainya. Kemudian bisa dilakukan si software ini bisa melakukan kalkulasi, pembandingan, kemudian bisa mengecek kelengkapan data, konsistensi, alokasi, gitu ya, mengecek-ngecek rumus dan lain sebagainya. Jadi intinya software ini membantu auditor dalam mengolah data untuk bukti-bukti audit. Ya. Nah, setelah melakukan prosedur audit yang tadi yang kita bahas sebelumnya 1 sampai 10, maka si prosedur audit itu nantinya akan menghasilkan bukti audit. Jika prosedur auditnya dilakukan dengan baik dan benar, maka tentu saja bukti auditnya bisa menjadi bukti audit yang kompeten dan cukup. Ya, nah bukti-bukti audit itu nantinya dikelompokkan menjadi apa yang menjadi sesuai dengan prosedur yang dilakukan ya. Jadi misalnya tadi prosedur auditnya adalah melakukan prosedur analitis. Maka bukti auditnya adalah bukti analitis, gitu ya. Kemudian tadi misalnya melakukan prosedurnya adalah prosedur yang lain, misalnya pengecekan dokumen, maka si yang tracing, poaching gitu ya, maka si bukti auditnya adalah bukti dokumen, itu hasil dari prosedur tracing, poaching, dan inspeksi dokumen. Kemudian bisa juga bukti fisik. Bukti fisik ini adalah hasil dari prosedur audit yang inspeksi fisik atau perhitungan fisik, juga bisa dari hasil prosedur observasi. Nah, kalau bukti matematis adalah bukti yang dari hasil pengujian atau prosedur matematis yang tadi perkalian, penjumlahan, pembagian, dan lain sebagainya. Kalau bukti konfirmasi itu bukti yang dihasilkan dari pengujian konfirmasi. Bukti observasi berarti bukti yang dihasilkan dari prosedur observasi, begitu ya. Kalau bukti pernyataan tertulis berarti bukti yang dihasilkan dari hasil prosedur wawancara. Bukti pengerjaan ulang berarti bukti yang dihasilkan dari hasil rekonstruksi pengerjaan ulang gitu.
Terakhir, bukti elektronik adalah bukti yang dihasilkan dari prosedur pengujian yang dilakukan oleh komputer. Gitu. Oke, ini yang terakhir. Kita akan membahas, tadi kita sudah membahas dalam salah satu prosedur audit adalah prosedur poaching dan prosedur tracing. Perbedaannya sudah saya bahas sedikit tadi, perbedaannya adalah dari arah pengujian ya. Jadi perbedaannya kalau dilihat dari arah atau urutan pengujian, maka prosedur poaching pengujiannya dilakukan dari catatan ke bukti transaksi. Kalau prosedur tracing, kebalikannya. Pengujiannya dilakukan dari bukti ke catatan. Nah, apabila dilihat dari fungsinya, poaching itu untuk menguji eksistensi atau kebenaran terjadinya suatu transaksi, sehingga dapat membuktikan apakah akun tersebut overstatement atau tidak. Overstatement itu maksudnya kelebihan pengakuan ya. Overstatement dapat terjadi apabila auditi mencatat atau mengakui transaksi yang sebenarnya tidak terjadi atau tidak ada. Nah, dengan melakukan penelusuran dari catatan ke bukti, kita bisa membuktikan apakah benar transaksi yang dicatat tersebut benar-benar terjadi. Apakah jurnal yang dicatat benar-benar berdasarkan bukti transaksi. Misalnya contohnya untuk membuktikan angka penjualan, maka lakukanlah pemeriksaan dari catatan penjualan, kemudian cocokkan dengan bukti penjualan seperti faktur. Gitu ya. Kemudian untuk tracing itu kebalikannya. Kalau tracing itu kalau dari segi fungsi untuk membuktikan kelengkapan, gitu ya, untuk menguji potensi understatement. Understatement itu kebalikan dari overstatement. Understatement berarti misalnya ada satu transaksi yang justru tidak diakui, gitu. Nah, untuk membuktikannya maka lakukanlah dari bukti-bukti transaksi itu sudah lengkap tidak dia catat ke dalam jurnal atau buku besar. Sudah tercantum tidak dalam laporan keuangan. Makanya cek dulu buktinya, kemudian si bukti tersebut cocokkan dengan catatan. Ya, itu perbedaan antara prosedur poaching dan prosedur tracing. Oke, sekian pembahasan mengenai bukti audit. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf karena terlambat. Minggu depan kita akan bahas mengenai kertas kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.